Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini ada baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi di bab 4 ini yaitu klasifikasi dan spesifikasi produk. Hari ini saya akan menjelaskan subbab satunya yaitu tentang spesifikasi produk pada umumnya. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu ada barang industri, barang modal, dan barang konsumsi. Yang pertama yaitu barang industri, yaitu barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Barang industri dipengelompokkan yang pertama sebagai bahan dan suku cadang, bahan yang akan diproses dalam sebuah produksi. Misalnya sapi perah untuk kebutuhan konsumsi, susu, kapas untuk kebutuhan industri kecantikan, dan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku diantaranya barang dari hasil pertanian dan pengolahan alam. Misalnya kopi, kelapa sawit, getah karet, ternak, buah-buahan, dan sayuran. Barang industri juga dikelompokkan sebagai bahan setengah jadi, yaitu bahan setengah jadi adalah barang hasil produksi yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya benang tenun, karet mentah, dan kawat. Yang keempat yaitu suku cadang. Telah melalui tahap standarisasi yang mempengaruhi harga dan mutu yang ditawarkan pemasok terhadap pembeli. Contohnya ban. Langsung dipasangkan pada bagian mobil atau sepeda motor, dan chip semikonduktor yang langsung dipasang di komputer. Yang kedua ada barang modal, yaitu seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan produk jadi. Dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, instalasi merupakan alat produksi utama dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu penggunaan yang panjang, meliputi bangunan, contohnya pabrik dan kantor. Yang kedua, dan peralatan, contohnya generator, komputer, tangga berjalan, mesin bor, mesin diesel, dan tungku pembakaran. Yang kedua yaitu peralatan ekstra atau tambahan, yaitu sebagai penunjang dan pelengkap peralatan instalasi. Contohnya tang, pengungkit, komputer, dan mesin fotokopi. Yang ketiga yaitu pembekalan dan pelayanan. Terdiri dari perlengkapan operasi, misalnya minyak pelumas, batu bara, tinta mesin fotokopi, tinta printer, dan pensil. Untuk bahan pemeliharaan dan reparasi, contohnya vat, batu, sapu, dan sikat. Barang konsumsi, barang yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan keluarga. Barang konsumen diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, convenience goods, yaitu barang-barang kebutuhan sendiri. Maksudnya adalah barang-barang yang rutin dibeli oleh konsumen dengan usaha dan pertimbangan dalam membelinya. Contohnya sabun, gula, pasta gigi, dan koran. Yang kedua yaitu barang-barang yang dipilih-pilih, yaitu barang-barang yang dipilih dan dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya harga, mutu, dan model masing-masing barang tersebut. Yang ketiga ada specialty goods, yaitu barang yang memiliki karakteristik atau merek yang unik. Pembeli memerlukan usaha khusus untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat ada unsought goods, yaitu barang yang tidak diketahui atau bisa juga tidak diketahui oleh konsumen, tetapi biasanya tidak terpikir untuk membelinya. Produk baru seperti detektor asap dan prosesor makanan adalah barang yang tidak dicari sampai tiba saatnya konsumen mengenalnya melalui iklan. Selanjutnya itu berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasannya. Ada 4 yaitu deficient product, pleasing product, salutary product, desirable product. Yang pertama yaitu deficient product adalah barang-barang yang tidak bagus dan tidak sempurna. Contohnya obat-obatan yang tidak mujarab atau bahkan memiliki efek samping yang membahayakan. Yang kedua ada pleasing product, yaitu produk-produk yang memberi kepuasan dan manfaat yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi merugikan konsumen dalam jangka panjang, yaitu mengkonsumsi rokok, makanan cepat saji, dan minuman beralkohol. Yang ketiga yaitu salutary product, yaitu produk-produk yang kurang memiliki daya tarik atau memberi kepuasan dalam jangka pendek, tetapi bermanfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Contohnya produk asuransi kesehatan,
helm sepeda, dan beberapa jenis obat salep. Yang keempat yaitu desirable product. Produk-produk yang memiliki daya tarik serta memberi kepuasan yang tinggi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Contohnya suplemen vitamin, sereal bergizi untuk sarapan, bohlam LED. Selanjutnya berdasarkan sifat konsumsinya, yaitu ada barang klasik, barang kontemporer, barang adjustable, barang luxurious, barang prestisius, dan barang praktis. Yang pertama ada barang klasik. Barang yang tetap digemari oleh konsumen sepanjang masa meskipun banyak model dan produk baru yang bermunculan. Contohnya mobil-mobil tua. Yang kedua, barang kontemporer. Barang kontemporer dipengaruhi tren dan kegemaran konsumen yang sedang ramai misalnya. Yang ketiga, barang adjustable yaitu barang yang menyesuaikan perubahan iklim. Yang keempat, barang luxurious yaitu barang mewah dan konsumennya berasal dari golongan tertentu. Yang kelima yaitu barang prestisius, yaitu barang yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial di masyarakat. Contohnya, orang menggunakan dasi diasosiasikan dengan orang yang cerdas serta memiliki kedudukan penting di perusahaan. Yang keenam ada barang praktis, yaitu barang yang penggunaannya tidak rumit dan membangun kesan santai. Selanjutnya berdasarkan daya tahan produk. Yang pertama ada barang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya yaitu sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula, dan garam. Yang kedua, barang tahan lama, yaitu barang berwujud yang dapat bertahan lama meskipun rutin digunakan. Contohnya televisi, lemari es, mobil, dan komputer. Selanjutnya berdasarkan cara penyimpanannya. Yang pertama, barang yang memerlukan penyimpanan khusus. Contohnya yaitu adalah es krim dan obat-obatan. Yang kedua, barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus, contohnya adalah makanan kering dan fashion. Berdasarkan sifat barangnya, yang pertama barang konkret, misalnya barang elektronik dan pakaian. Yang kedua, barang abstrak, misalnya pulsa elektrik dan lagu. Berdasarkan bentuknya, yaitu barang padat, misalnya beras dan meja. Yang kedua, barang cair, misalnya sampo dan minyak. Selanjutnya berdasarkan cara pemakaiannya itu barang komplementer misalnya yaitu kompor dengan gas. Yang kedua barang substitusi misalnya beras dengan roti. Baik teman-teman, saya pikir cukup untuk pelajaran hari ini. Untuk hari ini saya akan memberikan kalian tugas atau kalian bisa berdiskusi di kolom komen Google Classroom yang sudah saya berikan. Bila tidak mengerti bisa ditanyakan dan bisa dibantu menjawab pertanyaan teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.